warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Zulfa Fatinsa, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini ada narasumber jarak jauh berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Jumlah pasien positif corona semakin meluas di berbagai daerah. Korban terus berjatuhan karena wabah. Angka kematian terus meningkat menjangkiti berbagai kalangan, tak terkecuali para petugas medis. Saya sudah terhubung dengan Nur Humaira, seorang dokter di salah satu rumah sakit umum Maijen Hatalib, Jalan Basuki Rahmat, Sungai Penuh. Beliau banyak menangani pasien yang terpapar virus corona. Baru saja kemarin Kepala Desa Pondok Tinggi yang wafat karena diduga terpapar corona dari pasien yang ditanganinya. Baik, selamat malam Mbak Humaira. Ya, selamat malam Mbak. Sebelumnya turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya pasien yang ditangani oleh Mbak Humaira. Terima kasih Mbak. Sehat-sehat Mbak Humaira? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak, dengan situasi seperti ini, kedaruratan seperti apa yang dialami oleh para dokter? Terima kasih Pak. Sepertinya dunia sekarang sudah bersama-sama berjuang melawan COVID-19. COVID-19 ini sendiri ya ibaratkan perang dunia ketiga, dan kami sebagai tenaga kesehatan itu sebagai garda terdepan. Jadi sebenarnya sangat berbeda itu adalah bebannya. Jadi kita betul-betul merasa ada amanah yang sangat berat. Tetapi di satu sisi saya juga merasa suatu kehormatan. Kenapa? Karena saya merasa lebih hormati dan lebih merasa dibutuhkan. Dan suka dukanya juga lebih kuat. Seperti yang kita tahu kan, masyarakat dalam menghadapi corona atau COVID-19 ini justru kita menghimbau untuk social distancing. Tapi justru tenaga kesehatan seperti saya yang setiap hari justru dengan sadar, dengan sengaja kami malah mendatangi pasien yang memang positif corona. Ya, karena bisa saja para dokter staminanya kuat, tetapi begitu pulang belum tentu anggota keluarganya punya stamina atau imun yang lebih kuat juga ya. Dok, beredarkan di sosial media, kita semua menyerukan, terutama dari tenaga medis, karena memang semakin banyak orang yang keluar dan berkerumun, itu akan menyebabkan penularan ini semakin banyak. Dan itu memang merepotkan para tenaga medis yang tidak terlalu banyak. Seberapa benar ketakutan ini bahwa semakin banyak yang tertular, ini akan membuat ancaman untuk para dokter karena jumlahnya bisa jadi tidak mencukupi. Ya betul. Ya yang namanya perang dunia itu kan kita tidak pernah menyatakan cukup terhadap kita. Oleh karena itu memang kita sangat menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memutuskan rantai penularan corona atau COVID-19 ini. Ya, caranya ya dengan betul-betul menjaga diri untuk tetap berada di rumah, menghindari kontak yang dekat, dan ya itu hal kecil yang sangat berarti buat kami. Dan memang target kita itu adalah menurunnya angka kematian pasien yang jadi sembuh. Itu adalah keinginan kami. Jadi saya menghimbau untuk stay at home. Ya, itu yang menolong tenaga medis sesungguhnya. Jadi saya mau tanya, mungkin Mbak Humaira bisa cerita, dengan beredarnya di sosial media foto-foto para perawat yang harus tidur di lantai, tertidur di meja, menyentuh sekali bagaimana kehidupan mereka yang ternyata untuk istirahat saja mereka tidak ada tempat dan mereka harus tidur di lantai. Ya sebenarnya foto yang beredar seperti itu tidak mutlak benarnya, karena saya tahu ini kasus bukan sembarang kasus. Jadi ini masalah dunia. Jadi kita harus mempunyai strategi yang jauh lebih baik. Harus putar otak gitu kan. Kita tidak tahu pertarungan ini kapan selesainya. Kita pun tidak tahu gitu kan. Oleh karena itu kita harus menyimpan energi kita. Jadi kami para dokter di rumah sakit ini tidak pun dokter yang tidak berpartisipasi dalam menangani COVID-19 ini.
namun kami harus berbagi peran, harus berbagi shift tugas. Seperti itu ya, jadi untuk tenaga kesehatan yang ada keluhan kesehatan, kami istirahat sementara seperti itu. Dan untuk foto-foto itu sebenarnya seperti foto dari luar ya. Kalau kami sendiri ada tempat istirahat. Oke, tenaga medis justru harus disiplin betul untuk menjaga kebersihan tubuhnya, karena dia akan langsung berhadapan dengan pasien. Ya, itu betul. Baik, terima kasih kepada Mbak Humaira yang sudah bergabung. Sehat-sehat terus Mbak Humaira, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Zulfa, selamat siang. Jadi, tidak ada yang kebal dari virus corona. Semua orang pada dasarnya rentang terkena. Pejabat atau jelata, tua atau muda, miskin atau kaya, semua dalam bahaya. Satu orang ceroboh bisa merugikan puluhan, apalagi jika kumpul-kumpul sampai ribuan. Sekali ada terkena paparan yang deg-degan, bisa satu lingkungan. Corona terbukti mara bahaya untuk semua. Mari kita lihat apa yang bisa diperbuat untuk sesama. Jadi, terima kasih untuk Mbak Humaira atas partisipasinya. Selamat siang.